Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nur Fazila. Dalam video ini, saya akan menjelaskan materi mengenai memahami bagian-bagian karya tulis ilmiah serta pemilihan dan penyusunan judul proposal. Pertama-tama dan yang paling utama, sebelum menulis karya tulis ilmiah, kita harus memahami proses dan pentahapannya terlebih dahulu. Ada 8 tahapan yang harus dilalui. Pertama, persiapan. Di tahap ini, kita menggali masalah berupa latar belakang pemilihan masalah, formasi judul, serta penetapan tujuan penulisan. Kedua, tahap studi pustaka pendukung. Pada tahap ini, dilakukan penjelajahan kepustakaan pendukung sekaligus penetapan perspektif teori yang akan digunakan dalam analisis. Tahap ketiga, pengumpulan data dan informasi pendukung. Dalam penulisan artikel setara hasil penelitian, data atau keterangan pendukung sangat diperlukan. Data tersebut dapat diperoleh dari hasil penelitian sendiri atau dari hasil penelitian orang lain. Data atau keterangan pendukung tersebut diupayakan harus relevan dan mutakhir. Keempat, tahap pengorganisasian materi. Pada tahap ini, data diklasifikasikan menjadi beberapa bagian, yaitu pertama, data yang berkenaan dengan pokok persoalan yang akan dimuat pada pendahuluan. Kemudian, kedua, data yang berkenaan dengan materi-materi yang dikemukakan pada batang tubuh. Dan yang ketiga, data yang berkenaan dengan simpulan atau penutup. Kemudian kelima, tahap penulisan. Pada tahap ini, penulis melakukan kegiatan penuangan hasil olah data ke dalam bentuk tulisan. Keenam, tahap revisi. Tahap ini biasa disebut dengan tahap perbaikan. Hal yang perlu diperhatikan antara lain, pertama, koherensi isi antar unsur artikel, misalnya antar masalah, perspektif teori, analisis atau solusi, dan simpulan. Kemudian kedua, hubungan logis, baik itu antar unsur maupun antar alinea. Kemudian, hubungan antar alinea harus logis dan menampakkan logika berpikir yang baik. Tahap ketujuh yaitu penyuntingan. Penyuntingan berlangsung bersamaan dengan penulisan yang mencakup penyuntingan substansi dan bahasa. Tahap ke-8, publikasi. Publikasi dapat dilakukan secara nasional dan internasional, baik dalam bentuk cetak maupun secara online. Itulah tadi bahasan singkat mengenai tahapan dalam penulisan karya tulis ilmiah. Selanjutnya masuk pada bahasan pemilihan dan penyusunan judul proposal. Dalam memilih judul proposal, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, dengan melihat fenomena yang sedang terjadi di sekitar kita. Tentu, fenomena tersebut harus berkaitan dengan hal yang ingin kita teliti, disesuaikan dengan jurusan pendidikan yang sedang kita tempuh. Dengan mengamati fenomena yang terjadi di sekitar kita secara detail, maka kita akan mampu menemukan masalah-masalah, kemudian menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Kedua, memilih masalah. Berdasarkan fenomena yang terjadi, maka selanjutnya menentukan masalah yang ditemukan di lapangan. Setelah memilih masalah, langkah selanjutnya adalah menganalisis masalah. Kita perlu menganalisis masalah yang terjadi sesuai dengan bidang penelitian kita. Jika selesai memilih masalah, maka hendaknya menganalisis masalah tersebut mengenai penyebab permasalahan terjadi, waktu terjadinya, lokasi masalah ditemukan, dan apakah telah ada langkah-langkah penanggulangan masalah yang terjadi atau belum. Setelah tahap analisis masalah, langkah selanjutnya lagi yaitu menentukan variabel penelitian. Setelah itu, hasil analisis bisa digunakan sebagai variabel bebas dalam membuat judul, sedangkan masalahnya sendiri bisa digunakan sebagai variabel terikat. Setelah melewati langkah pemilihan pengembangan penelitian, maka selanjutnya menyusun judul penelitian untuk dikembangkan dalam bentuk proposal penelitian. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyusun judul penelitian yaitu fokus pada sasaran yang dituju. Dalam hal ini, buat batasan-batasan penelitian Anda agar fokus pada titik masalah. Kemudian,
melakukan kajian atau melihat referensi dari penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan variabel. Tujuannya sebagai bahan rujukan dan perbandingan untuk melakukan inovasi-inovasi atau pembaharuan. Kemudian, menentukan latar belakang masalah yang akan diangkat dan jenis penelitian yang digunakan serta sumber data yang diambil. Kemudian, merumuskan judul yang kekinian atau terbaru. Hindari memilih judul penelitian yang sudah sering diteliti, tapi buatlah jenis pengembangan penelitian. Itulah tadi pembahasan materi dari saya. Thanks for watching.